Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyepraian tanaman cabai Ori 212 yang sekarang usianya sudah 120 hari setelah pindah tanam. Penyepraian kali ini bertujuan untuk melebatkan buahnya agar tidak terjadi kerontokan. Kemudian yang kedua, untuk mencegah bercak daun, kemudian juga layu fusarium yang nantinya akan berimbas ke penyakit antraknosa ataupun patek. Silahkan ditonton videonya, fungisida apa yang saya pergunakan, kemudian kalsium dan nutrisi apa yang saya pergunakan. Like, komen, dan subscribe, share ke setiap media yang teman-teman punya. Siapa tahu video-video yang kami bagikan bermanfaat. Our hearts beat to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Our hearts beat to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyepraian. Tujuan penyepraian kali ini yang pertama agar buahnya semakin lebat, kemudian tidak terjadi kerontokan. Yang kedua adalah untuk mengantisipasi datangnya jamur sehingga membuat tanaman cabai ini terkena layu fusarium dan juga terkena serangan penyakit patek. Kemudian nanti apa saja yang saya pergunakan. Kondisi tanamannya alhamdulillah lumayan subur teman-teman untuk Ori 212. Kemudian walaupun daunnya kuning tapi ini sama sekali tidak terjadi kerontokan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan sebagai petani cabai. Jangan hanya ingin melakukan pengobatan ataupun penyepraian itu secara simpel ataupun lebih cepat. Ada beberapa hal yang membuat tanaman cabai itu subur, ada beberapa hal yang membuat tanaman cabai itu terkena layu fusarium, kemudian terkena bercak daun dan juga terkena serangan penyakit antraknosa ataupun yang biasa disebut patek teman-teman. Perlu diwaspadai hal-hal seperti itu karena jika sudah terserang penyakit antraknosa ataupun patek, yang terjadi akan mengalami kerugian yang sangat besar sekali. Kerugian dalam hal materi ataupun kerugian dalam hal tenaga yang sudah kita keluarkan untuk perawatan tanaman cabai tersebut. Di sini saya ingin berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat tani semua. Yang pertama adalah mengenai layu. Layu di tanaman cabai kadang-kadang jika kita semua itu tidak jeli, layunya itu terjadi karena jamur, apa karena perakaran yang rusak, apa karena teman-teman salah melakukan penyepraian. Seperti ini teman-teman.
Saya sudah seperti ini, yang sudah sering saya jelaskan kepada Anda semua. Di saat tanaman cabai usianya 9 bulan lebih, usahakan pemupukan jika menggunakan pupuk kimia itu di tengah-tengah sini. Nah, dan lubang ini hanya untuk lubang kocor pemupukan di saat tanaman cabai sudah masuki usia 45 hari ke atas. Layu yang terjadi pada tanaman cabai kemudian busuk pangkal batang itu ada dua hal, itu pengalaman kami. Yang pertama adalah terjadi karena dosis pemupukan yang terlalu tinggi. Biasanya di sini ada benjolan, lah nanti retak. Kemudian jika ngikat tanaman cabai ini kurang kuat, terkena angin ke kanan ke kiri, ini yang terjadi biasanya batang ini akan retak di sininya. Tapi pecahnya ketutupin lagi dengan kulit. Lah, itu karena kebanyakan pupuk kimia, bukan karena jamur, teman-teman. Itu layu. Kemudian yang kedua adalah jika tanaman cabai sudah usia 100 hari, 90 hari, itu dilakukan pupukan kimia di tengah-tengah seperti ini, seperti yang saya lakukan. Karena apa? Perakaran jika jarak ini 60 cm, kemudian jarak ke sampingnya ini 50 cm, sekarang dihitung 60 dibagi 2 tanaman, berarti perakaran tanaman cabai itu jangkauannya hanya 30 cm, teman-teman. Sedangkan di usia tanaman cabai yang sudah memasuki usia 80 hari, 90 hari sampai 120 hari itu perakaran tanaman cabai sudah mencapai 25, maksimalnya 30 cm. Makanya kalau saya sendiri biasanya melakukan pupukan itu di lubang yang di tengah-tengah, tujuannya agar tidak merusak perakaran tanaman cabai tersebut. Jadi layu yang terjadi di daun tanaman cabai itu ada dua faktor. Pertama adalah layu karena jamur ataupun patogen. Kemudian yang kedua adalah layu karena perakaran tanaman cabai itu rusak dengan diberikan dosis pupuk kimia yang berlebihan. Itu pun juga akan membuat tanaman cabai tersebut layu. Oke teman-teman, saya sekarang akan melakukan peracikannya, apa saja yang saya perlukan agar tanaman cabai saya tidak terjadi kelayuan. Untuk penyebaran kali ini saya menggunakan 3 bahan, itu untuk pupuknya. Kemudian untuk fungisidanya saya menggunakan 1 bahan, nanti akan saya jelaskan semua. Maka saya akan melakukan penyempraian melalui daun. Tujuannya apa? Agar lebih cepat terserap oleh tanaman cabai. Dan alhamdulillah buah-buahnya sangat rimbun sekali, teman-teman. Dan untuk penyempraian kali ini, pertama yang saya pergunakan adalah fungisida Ditan, teman-teman. Ini tujuannya untuk agar daunnya tidak rontok dan juga tidak bercak. Dan ini bahan aktifnya adalah mancozeb. Kemudian yang kedua adalah asam amino, teman-teman. Ini asam aminonya kemarin baru sampai, jadi baru saya pergunakan. Kemudian yang ketiga adalah Mordenfol, seperti biasa saya pergunakan. Yang keempat adalah Kalinet. Dan ini saya tidak menggunakan MKP, teman-teman, karena bunganya dan buahnya sudah sangat lebat sekali. Dan untuk dosisnya, teman-teman, langsung saja saya menggunakan Ditannya 2 sendok makan. Ditannya 2 sendok makan, teman-teman. Ini harus diaduk dulu ditannya, nanti setelah itu baru asam aminonya. Ini insya Allah saya menggunakan 6-7 tangki, teman-teman. Lumayan banyak juga karena ada 1.800 pohon tanaman cabai. Masalah manfaatnya teman-teman baca sendiri saja, nanti insya Allah di lain hari, biar durasi video tidak terlalu panjang, akan saya jelaskan. Ini asam amino sudah saya kocok, saya menggunakan 1 tutup untuk 16 liter air, teman-teman. Kemudian untuk Mordenfolnya saya menggunakan 2 tutup kemasan. Ini suplemen, teman-teman, jadi bagus sekali untuk tanaman cabai.
Dan untuk kalitetnya saya menggunakan 2 tutup juga teman-teman. Maaf, untuk kalitetnya saya menggunakan 1 tutup kemasan botol ini. Nih, setelah itu baru diaduk kembali teman-teman. Ini saya tidak menggunakan perekat karena panas sekali, jadi perekat itu saya pergunakan di saat musim penghujan. Ini tata cara kami untuk melakukan penyepraian. Saya tidak pernah mix fungisida dan insektisida teman-teman, tapi hasilnya juga oke teman-teman. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam sprayer yang biasa saya pergunakan untuk sarana penyepraian. Kemudian nanti baru saya berangkat ke kebun karena jarak kebun dari tempat kami sekitar 50 meter. Nanti kelanjutannya bagaimana, kemudian langkah-langkah kedepannya apa saja yang harus saya lakukan untuk perawatan tanaman cabai kami Ori 212 yang sekarang usianya sudah 120 hari sampai 125 hari. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just 2 hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be 2 hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night. Oke teman-teman, penyepraian sudah selesai saya lakukan dan ini kondisi tanaman cabai kami. Walaupun terindikasi virus bule, virus kuning, ini buah-buahnya tidak berkurang dan produktivitas buahnya juga sangat banyak sekali teman-teman. Jadi jangan takut jika tanamannya terkena virus bule, yang terpenting dirawat. Berikanlah suplemen tanaman yang sudah saya buatkan di video tadi. Insya Allah tanaman itu walaupun daunnya agak kuning tapi masih produktif untuk mengeluarkan buah dan bunganya. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat dari kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman. Siapa tahu video-video yang kami bagikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda. Salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia. Never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky.